Nah, kalau kita bicara soal ketaatan Abraham, maka kita bisa melihat bahwa Abraham ini mempunyai ciri taat, bukan hanya taat, tapi taat langsung dan segera. Perhatikan ayat 1, Kejadian 12. Pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Lalu ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan padanya. Kita tidak melihat adanya tenggang waktu yang panjang antara perintah Tuhan dan ketaatan Abraham. Artinya bahwa Abraham itu begitu mendapat perintah Tuhan, dia langsung taat. Taat, langsung taat, segera. Joseph Benson bilang begini, dia patuh pada penglihatan surgawi. Ketaatannya cepat dan tanpa penundaan. Tunduk dan tanpa pertentangan. Demikian pula seharusnya kita taat kepada Dia yang berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Begitu juga Henry. Dia tidak membangkang terhadap penglihatan surgawi itu, tapi berbuat seperti yang diperintahkan kepadanya tanpa minta pertimbangan kepada manusia. Ia menunjukkan ketaatannya dengan cepat dan tanpa ditunda, tunduk dan tanpa membantah. Abraham ini memang punya ciri taat cepat. Ini bukan hanya kasus ini. Saudara, pada waktu kita lihat Tuhan menyuruh dia akan kawin dengan Hagar lalu dapat Ismail. Tapi karena pertentangan itu lalu Tuhan suruh dia usir Hagar. Keluarkan Hagar dari hidupnya. Maka begitu Tuhan perintah, Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air, memberikan kepada Hagar, meletakkan beserta anak di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya pergi perempuan itu. Keesokan harinya pagi-pagi Tuhan bicara pada dia, kelihatannya malam, pagi-pagi dia langsung bertindak. Ketika Tuhan menyuruh dia korbankan Ishak di Gunung Moria, lalu Kejadian 22 ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, dan seterusnya. Berarti Abraham ini begitu Tuhan berfirman, dia langsung taat segera. Dia tidak menunda-nunda ketaatannya kepada Tuhan. Maka di sini taat seperti apa yang ditujukan pada Abraham? Taat langsung dan segera. Dan itulah ketaatan. Di dalam perjanjian baru kita menemukan ada orang lain juga yang punya ciri ketaatan semacam ini. Taat langsung segera. Dan itu adalah Yusuf, tunangan atau suami Maria, ibu Yesus. Saudara baca di Alkitab cerita-cerita Natal. Lalu Maria berkata, malaikat berkata, gembala-gembala berkata, orang Majus berkata, malaikat berkata. Tapi saudara tidak pernah baca satu kali pun lalu Yusuf berkata. Tidak ada. Yusuf muncul dalam cerita Natal tanpa satu kata pun dari dia dicatat. Tapi menariknya adalah orang yang bahkan kata-katanya tidak dicatat ini menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan taatnya adalah taat langsung, taat segera, tanpa penundaan. Dalam kasus dia diperlihatkan atau dalam mimpi untuk mengambil Maria sebagai istri. Karena dia tunangan dengan Maria, tahu-tahu Maria hamil. Maria hamil dan dia tahu dia tidak berbuat apa-apa. Kok tunangan dengan saya tidak berbuat apa-apa, tahu-tahu hamil? Ya, tapi Tuhan datang, malaikat datang, suruh dia ambil Maria sebagai istri. Matius 1:20. 24. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidur, berarti dia mimpi. Begitu bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Begitu bangun, langsung taat. Ada perintah dalam mimpi, sadar dari mimpi, sadar dari tidur, langsung taat. Dalam kasus dia diperintahkan mengungsi ke Mesir karena Herodes mau bunuh Yesus. Matius 2:13-14. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dapat perintah dalam mimpi, begitu bangun langsung taat. Dalam kasus ketika ia diperintahkan untuk kembali ke Israel dari Mesir karena Herodes sudah mati. Matius 2:20-21. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel karena mereka hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu
Yusuf pun bangun, diambillah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi kita bisa lihat bahwa Yusuf ini seperti Abraham, punya ciri yang sama. Dapat perintah malam, begitu bangun pagi langsung action. Yusuf ini no talk, action only. Yang lain ya, no action, talk only. Nah, maka di sini kita sebenarnya dari Abraham juga Yusuf, kita belajar yang namanya ketaatan. Bahwa yang namanya ketaatan itu meniadakan penundaan. Dan adanya penundaan itu sudah merupakan ketidaktaatan. Kalau saya bangun pagi, lalu saya atau saudara bangun pagi, panggil pembantu, Mina kopi dulu. Dan Mina bawa kopi. Mina taat tidak? Saudara bangun pagi, Mina bawa kopi. Dan Mina bawa kopi. Mina taat tidak? Taat bukan? Taat. Tapi saudara bangun pagi, Mina bawa kopi. Dan Mina bawa kopi jam 5 sore. Saudara akan lihat Mina taat atau tidak? Kan dia bawa. Memang dia bawa. Tapi jarak antara pagi dengan jam 5 sore itu terlalu lama. Maka saudara akan menganggap Mina tidak taat. Maka ketaatan yang ditunda sebenarnya adalah ketidaktaatan. Karena itu belajar dari Abraham. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Tapi taat dan taat secara langsung dan segera. Ya, banyak kali kita mendengar firman Tuhan. Kita harus terima Yesus, harus percaya Yesus. Dan orang sadar dia harus percaya Yesus, tapi tidak segera. Kita harus melayani Tuhan. Ya, saya mau melayani Tuhan, tapi tidak segera. Saya diperintahkan firman harus mengampuni. Ya, saya mau mengampuni, tapi jangan sekarang. Saya masih kepengen menikmati sakit hati ini. Kita diperintahkan untuk macam-macam hal. Dan kita sadar bahwa kita taat, mau taat, tapi tidak sekarang. Dan setan selalu memberikan alasan yang kuat untuk menunda ketaatan kita. Misalnya dalam melayani Tuhan. Pada masa pemuda dan masa remaja. Saat saudara kuat-kuatnya dan saudara harus melayani Tuhan. Tapi setan masih bilang begini, masa muda itu masa yang indah, masa yang bebas, masa untuk belajar, kejar cita-cita. Jadi jangan melayani dulu, melayani Tuhan nanti saja waktu sudah selesai kuliah. Begitu selesai kuliah, saudara pikir ini sudah saatnya melayani. Tapi setan bilang, kan belum kerja. Cari kerja dulu, sudah nyaman dulu, setelah itu baru layani Tuhan. Setelah saudara kerja, lalu setan datang lagi dan berkata, memang kerja sudah mulai, tapi ini perlu meniti karir, ini perlu waktu, perlu membangun fondasi bisnis saya. Dan akhirnya saudara tidak melayani Tuhan. Nanti saja setelah semua mapan. Setelah semua mapan, lalu saudara datang bahwa, apakah mau melayani Tuhan? Tapi setan datang lagi dan berkata bahwa, ya sudah mapan, tapi nikah dulu. Ya. Nikah dulu nanti baru melayani Tuhan. Setelah nikah lalu setan datang berkata ini masih urus anak-anak. Ya, nanti kalau anak-anak sudah besar baru layani Tuhan. Nanti saja. Begitu anak-anak besar sudah nikah. Lalu anak-anak sudah nikah punya cucu. Ini sekarang sudah punya cucu ini. Ya, nanti cucu agak besar. Jadi nanti lagi berapa tahun. Setelah berapa tahun mau melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Gula darah sudah naik. Ya, darah tinggi. Asam urat. Mau melayani Tuhan bagaimana? Dan pada akhirnya orang seperti itu tidak akan pernah melayani Tuhan. Maka di sini kita belajar soal ketaatan. Taat langsung dan segera. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok,
serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.